Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Nah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di hari ini 19 Ramadan 1442 Hijriah dalam rangka kita akan belajar bersama-sama tentang kombi, juga yang diawali dengan sharing section gitu. Lalu selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai acara kita pada pagi ini dengan sharing section yang temanya kurang lebih kesan pesan dan pengalaman yang akan diberikan kepada maba tahun 2020 untuk mengikuti seleksi Universitas KN MIPA 2021 bidang matematika yang kurang lebih sekitar 21 hari lagi. Nah, ada dua materi kita tidak akan lama-lama, singkat tapi padat itu, yaitu ada Uda Rusdi Ahmad, SPD, selamat datang Uda, yang sekarang sedang S2 di UNAN. Lalu ada Uda Rizky Nanda Syahnur, yang BP 17, ya masih menyusun sekarang, selamat datang juga Uda. Nah, kita langsung saja ke intinya. Pertama mungkin pengenalan sedikit, yaitu yang pertama ada Uda Rizky Nanda Syahnur. Uda ini adalah pendidikan matematika tahun 2017, kelas internasional. Ya bisa terlihat di situ data lahir di Payakumbu 7 September 98. Nah, itu ada nomor WA-nya, lalu ada pendidikannya. Dan motivasi Uda itu you only lose if you stop struggling gitu. Oke, itu motivasi yang bagus. Jadi kita harus tetap termotivasi oleh itu. Nah, Uda ini juga banyak berpengalaman dan banyak memenangkan beberapa lomba, dan yang khusus untuk pagi ini ya terkait menjadi delegasi UNP pada saat maba di KN MIPA. Next, yaitu ada Uda Rusdi Ahmad yang sekarang sudah sarjana dan sekarang sedang S2 di UNAN. Uda ini BP 15. Ya, Uda ini asalnya di Padang, Sumatera Barat, dan sekarang menjabat sebagai pimpinan Bimbel CPNS Dinda di Kota Padang. Mungkin rekan-rekan atau adik-adiknya yang mau bimbel bisa juga ke Uda. Dan ini ada FB Udanya. Dan sebagai prestasi Uda itu juga banyak, dan yang fokus kita hari ini ya sebagai delegasi UNP bidang matematika waktu maba. Nah, jadi gimana track record maba UNP 5 tahun terakhir ya, seperti terlihat di layar. Tahun 2016 ada Uda Rusdi Ahmad yang waktu itu total delegasi dari UNP itu 7 orang, memang itu peraturannya. 2017 sayangnya tidak ada waktu itu, tapi tidak apa-apa, belum rezeki mungkin udahnya waktu itu. 2018 ada Uda Rizky Nanda Syahnur yang juga delegasi 7 orang waktu itu. Lalu 2019 ada Uda yang juga 7 orang waktu itu. Lalu 2020 ada Suci. Ada Suci yang waktu itu delegasinya hanya 3 orang. Mungkin karena COVID jadi ada perubahan, dan waktu itu memang ada perubahan signifikan. Yang awalnya biasa seleksi bulan Februari Maret berubah menjadi Juli Agustus waktu itu. Ya, awal Juli waktu itu setelah seleksinya, dan online. Jadi mungkin karena itu 3 orang. Lalu 2021 ini dari petunjuk yang telah kita ketahui bersama, ada 5 orang yang akan menjadi wakil, yang seleksinya rencananya untuk di kampus tanggal 22 sampai 23 Mei. Mungkin secepatnya akan ada pamflet dan lain-lainnya, mungkin adik-adik bisa mempersiapkannya. Jadi harapannya tidak hanya satu lagi yang dari maba gitu, bisa lebih gitu, 2. Karena kalau kita lihat track recordnya, maba sangat memungkinkan untuk menjadi wakil UNP. Nah, itu saja mungkin pembukaannya. Sekarang kita mulai seri sectionnya. Apakah udah harus didahulu atau udah Rizky? Reski dulu lah. Oke, dah. Mungkinnya lebih mudah gitu, dah. Sip, baik. Pertama-tama mungkin kesan, pesan, dan pengalaman Uda Rizky waktu maba dulu mengikuti KN MIPA. Ya, kepada Uda disilakan dah. Dari
Iya. Ya ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Perkenalan singkat itu nama Rusdi Ahmad sudah dijelaskan sama Jamal. Nah, di sini karena topiknya tentang KN MIPA, berarti kita sharing sessionnya tentang KN MIPA. Nah, ya di sini karena berdasarkan pengalaman pribadi, itu pada tahun pertama alhamdulillah lulus tingkat universitas, maksudnya lulus delegasi dari UNP. Di sini karena berhubungan dengan sharing session, bagaimana cara kita agar lulus di tahun pertama ini untuk menjadi delegasi UNP. Nah, di sini kita ketahui bahwa KN MIPA itu ada 5 bidang. Ya, silakan dicatat bagi yang belum tahu, ada namanya aljabar linier, struktur aljabar, analisis kompleks, analisis real, dan kombinatorik. Padahal pada tahun 1 itu kita belum pernah mendengar istilah dari 5 tersebut. Nah, bagaimana cara belajar dari 5 bidang tersebut? Bagi saya itu, silakan Anda lihat soal-soal yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Karena kebanyakan tahun-tahun sebelumnya itu menjadi pedoman atau patokan dari untuk tahun selanjutnya. Jadi itu saja yang dipelajari. Nah, untuk materinya alangkah baiknya silakan dicicil dari sekarang. Lebih bagusnya untuk sumber materi itu berdasarkan acuan dari buku yang berbahasa Inggris, buku utamanya. Karena teori-teori atau materi itu kebanyakan diambil dari sana. Lalu karena kita tidak pernah belajar pada semester 1 atau semester 2, karena semester 1 dan 2 itu pasti kita belajarnya matematika, fisika dasar, kimia, biologi. Nah, berarti kan bukan berhubungan dengan UNMIPA. Jadi kita susah. Bagaimana cara kita belajarnya? Nah, untuk tahun pertama ini kita harus tahu dulu apa itu istilah-istilah dari KN MIPA, masing-masing bidang. Misalnya untuk aljabar linier, kita harus tahu dulu apa itu matriks, apa itu sifat-sifatnya, determinannya, dan segala macam. Setidaknya kulit dasarnya saja dulu. Nanti di tahun kedua baru kita cicil semuanya. Setelah itu silakan dibahas semua soal-soal yang ada di buku utama tersebut. Ya. Kemudian udah usahakan jangan terlalu banyak membahas kombi. Bukan kita tidak belajar kombi, karena di UNMIPA itu porsi untuk kombi itu sangatlah sedikit. Kebanyakan itu adalah aljabar sama analisis. Misalnya kalau aljabar soalnya 10, porsi kombi itu hanya separuh dari 10, yaitu 5 soal. Jadi porsi kombi itu 1:2 dengan yang lainnya. 2:1. Maksudnya porsi kombi itu yang paling sedikit di antara bidang lainnya. Ya, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Ya, silakan ditanyakan adik-adik apa aja yang unek-uneknya. Ya. Dan kalau kita lulus seleksi KN MIPA di tingkat 1, pastilah dosen melirik kita untuk mempertahankan atau mengikut sertakan di tahun-tahun berikutnya. Nah, kelebihan lainnya itu kita bisa menjadikan nilai kita itu bagus, nilai kuliah kita. Misalkan ada suatu mata kuliah, walaupun kita tidak hadir karena ikut lomba, itu jangan kita hiraukan tugasnya, tetaplah kita buat tugas walaupun telat, tapi itu insya Allah kita akan bisa mendapatkan nilai A. Setidaknya nilai B sudah ada di tangan, karena kita sudah membawa nama UNP. Karena kebanyakan peserta tidak mau ikut lomba, karena apa? Karena takut ketinggalan pelajaran. Nah, itu yang jadi penyebabnya para peserta di UNP, mahasiswa di UNP. Dia nggak mau ikut lomba karena takut ketinggalan pelajaran. Padahal sebenarnya tidak. Malah dengan ikut lomba itu nilai kita akan menjadi lebih baik.
Ya seperti yang udah rasakan, udah pernah belajar tentang geometri sama Pak Suherman. Nah karena udah nggak ikut belajar dengan Bapak, insya Allah walaupun nggak ikut belajar, ya lucunya nggak ikut juga ujian UTS segala macamnya. Apa yang dikasih sama Pak itu nilai A. Jadi udah ada nilai A di tangan. Intinya jangan takut dengan kuliah ini. Takut ketinggalan pelajaran karena ikut ONMIPA misalnya. Yang mungkin sekarang namanya KN MIPA ya. Kalau dulu ONMIPA namanya. Ya apakah ada pertanyaan dari adik semua? Ya silakan Umar, Yusti, Julia, Izin Akil, bertanya udah. Ya, ya Mbak Maina. Nah mau nanya gini udah. Sistem seleksinya itu gimana udah? Terus kalau bentuk-bentuk soalnya gimana? Ada esai, ada objektif gitu udah. kalau tahun udah ikut dulu, itu seleksinya per universitas lebih dahulu. Diambil 7 orang terbaik dari kampus. Setelah itu ikut seleksi tingkat regional. Dari regional itu diambil lagi 2 orang terbaik setiap regional. Barulah seleksi tingkat nasional. Mungkin kalau tahun sekarang udah lihat ada 5 orang ya untuk kampus. Berarti diambil 5 orang terbaik. Karena setiap tahun itu berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan soal, tipe soalnya. Kalau sekarang nggak tahu ya, kalau dulu ada 8 isian, 3 esai, itu untuk per bidang. Jadi karena di sana ada 5 bidang, misalnya aljabar linier, berarti ada 8 soal isian, ada 3 soal esai. Begitu juga struktur aljabar, analisis real, analisis kompleks, gitu. Jadi ada 8 soal isian dan 3 soal esai. Tapi kalau untuk sekarang nggak tahu berapa jumlah soalnya. Ingat ya kalau Olimpiade ini nggak ada soal objektif ya. Nggak ada soal pilihan ganda. Karena jawabannya itu pasti. Nggak boleh ditebak-tebak. Jadi silakan dipahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Ya silakan yang ingin bertanya lagi. Atau Mutmainah masih ada ragu? Aman udah, makasih udah. Oh ya udah, kalau misalnya tanggal 22 sama tanggal 23 jadi itu seleksinya, berarti kita harus ke sana atau tetap di sini aja udah? Belum tahu pastinya Mbak Maina. Tapi kalau merujuk tahun kemarin itu lewat Google Classroom aja, tidak pakai Zoom. Tapi mungkin tahun ini pakai Zoom. Belum ada kepastian. Ditunggu aja kabar resminya. Oke, Pak, ada yang lain adik-adik? Kalau tidak ada, mungkin kita ke pemateri kedua kita, kesan-pesannya. Ya, Darsdi, terima kasih Darsdi. Mungkin nanti dikembalikan lagi kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Yang kedua itu kepada Rizky Nanda Syahnur yang dulu menjadi perwakilan Maba yang menjadi perwakilan delegasi UNP tahun 2018. Kepada Rizky, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Pagi dah. Mungkin tadi dari Darusdi sudah banyak juga teknisnya dijelaskannya, jadi udah mengomentari dan kesan dan pesannya saja lagi yang secara umum. Ya, untuk masalah nilai tadi kata Darusdi, itu kalian harus pandai-pandai mengatur waktu kalian ya. Tidak semua dosen juga akan menjamin nilainya A atau bagaimana. Tentunya seperti kata Darusdi, kalau kita belajar tentang Olimpiade ini secara tidak langsung kita juga pasti memperdalam ilmu yang ada. Jadi adik-adik tidak perlu dan harus pandai juga mengatur waktunya. Karena tidak semua dosen akan mensupport untuk tersebut. Jadi
itu ini kan dari motivasi adik-adik sendiri. Jadi adik-adik sendiri yang bertanggung jawab. Dan kesan, sekarang masuk ke kesannya. Kalau kesan dari UDA sih mengenai Olimpiade ini ya asik, menyenangkan. Asiknya itu banyak. Contohnya kita bertemu teman-teman yang mungkin di kelas tidak pernah kita temukan. Kalau di kelas mungkin kita jurusan matematika ya, tapi bahasanya mungkin bukan tentang matematika, lebih ke banyak tentang kehidupan sehari-hari, apa yang ada di sosial media atau TikTok dan segalanya mungkin ya. Tapi kalau dengan teman-teman yang di Olimpiade ini pasti ada tipe teman-teman kita yang seperti dia itu semangat gitu membahas tentang matematika. Contohnya mungkin kalau biasanya mana ada yang bahas tentang 1/0 itu kenapa sih nggak terdefinisi, atau 1/0 itu berapa sih, atau misalnya 0/0 nggak ada yang bahas ya. Dosen aja mungkin gitu. Jadi kalau di Olimpiade ini akan dapat banyak teman yang bisa membahas hal tersebut seperti layaknya obrolan santai, bukan yang obrolan yang serius seperti di kelas. Dan asiknya kalau kita pergi Olimpiade misalnya jalan-jalan ya semuanya ditanggung universitas. Pasti juga dikasih duit transportasi, ada fasilitasnya seperti biasanya nginapnya selalu ada hotel yang disiapkan untuk para peserta. Apalagi ya. Lanjut aja ke pesannya dari Uda. Kalau untuk pesan dalam Olimpiade KN MIPA ini kita tahu bahwa tidak akan semua dari adik-adik yang terpilih jadi perwakilannya, tapi menurut Uda ini dari klub menjadi adalah bagaimana kita mengenal matematika, bagaimana kita bisa mencari fun yang ada dalam teman-teman yang lainnya. Karena setiap kemampuan dan ketekunan orang pasti berbeda-beda. Jadi quote dari Uda adalah the best competitor is the one who enjoy it the most. Jadi kompetitor terbaik itu adalah orang yang paling menikmati tersebut. Jadi bukan orang yang merasa untuk dia terlalu berpikir keras bahwa dia akan tersaingi, dia sedang bersaing dengan orang, bukan orang yang seperti itu. Karena biasanya orang yang seperti itu akan merasa tegang di saat menjalani tes ujian tersebut. Karena yang ada di pikirannya adalah bagaimana dia mengalahkan orang lain. Sedang dia tidak fokus kepada persoalan matematika itu sendiri. Dia tidak bisa menikmatinya. Ya, jadi itu pesan dari Uda. Selanjutnya pada pertanyaan dari adik-adik. Ya, silakan ada yang ingin bertanya kepada Uda. Rizky, gimana strategi Uda atau mungkin atau gimana? Ada Julia, Nadia, Israhmi, Desi, Faiz, mungkin ada Yusti, Akil, Azra Afifa. Kalau ada boleh ngangguk-ngangguk dikit atau langsung saja. Kalau udah cukup mungkin bisa geleng-geleng. Udah kayaknya. Ada tambah lagi dah? Atau harus di?
Sepertinya cukup. Iya. Mungkin sebelum ditutup mungkin diberikan sedikit lagi mungkin jelasnya gitu. Jadi kalau untuk tahun ini ada Dek, mungkin karena beda zaman dengan udah Rizky dan udah Rusdi dan efek dari COVID ya, yang standarnya itu 7 biasanya dari tahun ke tahun, dari zaman Darusdi minimalnya itu udah 7 gitu, sampai tahun 2019 ya sekarang berubah jadi 5 orang saja gitu, yang menjadi perwakilan. Dan kita masuk itu wilayah 10, itu ada Sumbar, Riau, Kepri, dan Jambi. Di mungkin beberapa univ negerinya seperti UNAN, UNRI, UNJA, dan masih banyak lagi univ swasta yang lain gitu. Jadi lumayan banyak, jadi ya seperti kata udah Rizky tadi, enjoy aja gitu. Tidak terlalu tegang. Nah mungkin ini kegiatannya. Jadi sosialisasi sekarang ya, tanggal dan di UNP perkiraan tanggal 22 23 itu seleksinya. Dan yang paling penting di sini mungkin ini, yaitu waktu seleksi wilayah tanggal 23 24 Juni gitu, yang diadakan secara daring gitu. Jadi aman saja adik-adik, dia daring. Kalau tahun kemarin daringnya tuh pakai Zoomnya itu sedemikian rupa sehingga tampak semua yang kita lakukan, yang kita perlihatkan gitu. Dan mungkin ini masalah materi tadi ya, kata Darusdi tadi, kalau dulu zaman Darusdi mungkin ya memang satu bidang tuh ada satu soalnya gitu kata udah. Tapi kalau mulai tahun kemarin, ya kemarin kalau salah, dia komprehensif gitu adik. Jadi sehari itu kelima bidangnya itu ada. Jadi soalnya itu ada isian dan udah dicampur semuanya gitu. Tidak salah isiannya ada 10, esainya ada 5 kalau nggak salah. Begitu pula hari keduanya, jadi dia 2 hari kalau seksi tingkat wilayahnya gitu. Wilayah dan nasionalnya seperti itu gitu. Ya jadi mungkin itu sih tambahannya dari udah. Ya sekarang mungkin sekali lagi kesempatan sebelum kita mulai pelajaran. Masih ada waktu sekitar 9 atau 10 menit lagi. Apakah ada adik ada yang ingin ditanyakan lagi gitu? Karena ini 21 hari lagi gitu, adik 7 hari lagi. Mungkin adik sekarang nggak tahu strategi gitu kan. Tugas lagi banyak atau lebih banyak apa yang bisa dilakukan Nida supaya maksimal gitu di hari H gitu. Di 2 hari seleksi besok gitu. Ya mumpung udahnya lagi ada di sini, bisa tanya langsung. Izin bertanya lagi udah. Ya silakan. Tadi kata Ude Rusdi kalau lebih baiknya itu kita bahas-bahas soal yang tahun-tahun lalu kan udah. Terus dari mana kita dapat soal-soal tahun lalu itu dah? Soalnya bisa dilihat di internet. Silakan aja diketik di Google, buat soal seleksi ONMIPA bidang matematika. Nah, di sana akan ada keluar soal ONMIPA. Ada pembahasannya udah. Beberapa ada pembahasannya yaitu di website Tomatalikuang. Di sana ada pembahasannya. Website apa tadi udah? Tomatalikuang. Itu kebanyakan kombinatorik yang dibahas di sana. Oh ya, Jamal, apakah ada pembahasannya dulu soal dan pembahasan ONMIPA tahun kemarin? Apakah masih ada? Kalau tahun 2020 ada sih dah. Itu rencananya udah ada di Google Drive adik-adik. Seperti soal-soal terlalu mungkin bisa dilihat di deskripsi grupnya gitu. Kalau untuk soal, tapi kalau masalah pembahasan ya seperti kata Darusdi tadi kita lihat di website tertentu gitu. Mungkin bisa jadi buat kata kuncinya jawaban KMIPA matematika tingkat wilayah. Jadi yang ada di internet tuh wilayah ke atas ya wilayah dan nasional. Tapi kebanyakan yang wilayah. Dan yang untuk seleksi kampus kemungkinan besar tidak akan sesulit wilayah gitu. Tapi ya pastilah di atas pelajaran di kelas itu. Mungkin itu deh. Makasih udah. Ya apakah ada lagi? Masih ada 6 menit atau 5 menit lagi sebelum kita mulai kelas. Ya adik-adik, apakah ada lagi? Ya mungkin yang dikatakan Darusdi tadi mungkin ini ya. Ini tidak ada Tomatalikuang. Iya. Ya. Di sana ada pembahasan. Ya ini kan Yang diketik itu ONMIPA ya. Karena dulu namanya ONMIPA, bukan KNMIPA.
Ya, KN MIPA ini berubah tahun 2020, tahun kemarin. Jadi Iya. semuanya berubah gitu. OSN jadi KSN, O2SN jadi KOSN. Semua kata olimpiade diganti dengan kata kompetisi gitu. Ya, jadi bisa dilihat deh kuncinya. Tapi kalau untuk soalnya ya sudah ada di Drive kita ya. Di mana? Kumpulan soal nih di sini kalau nggak salah. Ya di KN MIPA full. Nah, jadi ini soalnya KN MIPA 2020 ini spesial mungkin tahun kemarin. Jadi ada jawaban. Yang mungkin belum ada nanti ditambahkan, dan ini tahun lainnya gitu, tahun 2006 sampai 2019. Jadi bisa adik-adik download. Dan untuk pembahasannya ya mungkin memang tidak ada, jadi memang di website gitu atau di YouTube juga ada berapa adik-adik. Tinggal diketik aja. Itu untuk yang wilayah itu. Ya mungkin itu untuk lebih jelasnya. Ya gimana adik-adik? Apakah ada pertanyaan lainnya? Mumpung masih ada waktu. Oh, ini belum. Mumpung masih ada waktu, sekitar 4 menit lagi. Ayo boleh, langsung saja. Lumayan banyak nih ya yang bisa ditanyakan. Atau udah ada tambah lagi dah, mungkin kunci akhirnya gitu. Gimana intinya kita kayak MIPA besok nih 22-23. Sekarang udah 3 minggu lagi itu. Orang lagi puasa, mau lebaran. Waktunya kapan nih belajar nih dah. Untuk tahun pertama ini yang jelas istilah dasarnya aja dulu. Misalnya matriks simetri misalnya. Kalau untuk kompleks silakan dikenal apa itu bilangan kompleks, apa itu sifatnya, argumennya segala macam. Kalau untuk kombi silakan dipelajari apa itu kombinasi, permutasi, bagaimana cara mengerjakannya. Untuk analisis real. Nah, apa itu supremum, infimum, pokoknya istilah-istilah aja yang dipelajari dulu. Silakan dicatat. Misalnya matriks adalah bla 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 misalnya. Matriks apa misalnya yang lainnya. Determinan adalah, ya silakan dipelajari teori-teori, minimal istilahnya itu aja dulu dikumpulkan. Nanti di tahun kedua barulah kita bahas buku semuanya. Ya itu saja mungkin. Ya terima kasih dah. Dari sekian tambahan dah. Waktunya udah hampir habis juga. Ya benar kata udah Rusdi tadi, kita harus kenal aja istilahnya dulu, dan adik-adik lakukan pembahasan soal saja, nyambung istilah yang digunakannya. Kemudian kalau selebihnya berdoa sih, karena waktunya udah terlalu dekat ya. Terus ya halo. Halo dah, dengar dah. Ya. Selebihnya saran udah. Untuk jangka panjang nih ya, adik-adik ada 3 mata kuliah yang harus adik-adik pelajari untuk membentuk pemikiran adik-adik, seperti pengantar dasar matematika, struktur aljabar, dan analisis real. Ketiga mata kuliah itu kan sangat berguna untuk membentuk dasar-dasar pemikiran kita. Di sana adik-adik akan paham bagaimana cara kita membentuk suatu teorema dari definisi, membuktikan teorema, mengajukan klaim, dan seperti induksi matematika. Jadi logika berpikirnya akan didapatkan kebanyakan dari sana gitu. Apapun nanti adik dipelajari, inti-intinya akan selalu adik temukan cara-caranya di dalam 3 mata kuliah tersebut. Nah, jadi itu yang kalau menurut Unda kunci-kunci dari belajar matematika ini dasarnya. Oke. Ya, terima kasih, itu aja. Baiklah. Jadi mungkin sebelum ditutup ya, jadi itu intinya adik-adik. Tapi kalau mungkin versi udahnya agak berbeda.
Ya kalau sekarang kan adik-adik udah belajar Ale gitu. Nah mungkin kalau Ale itu nggak sampai habis buku itu dipelajari di kelas. Jadi ya sampai habis kan adik-adik dan latihannya tuh memang paham gitu setiap teorema, teori atau definisi yang ada gitu. Sekurang-kurangnya definisi itu udah kuat gitu. Kalau teorema lupa masih bisa kembali ke definisi gitu. Mungkin itu aja. Ya, apakah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup lagi. Kita lanjut ke pembelajaran kombi kita hari ini. Cukup Dedek? Kalau cukup boleh menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau menggeleng belum cukup. Ya, kalau cukup mengangguk ya. Oh sorry. Kalau cukup boleh mengangguk. Ya cukup. Oke. Oh baiklah. Terima kasih kepada Uda Rusdi dan Uda Rizky yang telah menyempatkan hadir barang 15-30 menit ini di pagi ini di tengah kesibukannya masing-masing. Semoga ilmu dan kata-kata dan motivasi dan pengalaman Uda bisa dimanfaatkan oleh kami semua, oleh kita semua untuk menghadapi KN MIPA yang perkiraan seleksi kampusnya tanggal 22 sampai 3 Mei besok. Sekali lagi terima kasih udah Rusdi dan Rizky. Ya, terima kasih juga. Ya, udah izin live dulu ya. Ya dah silakan dah. Terima kasih Iya, dah. karena ada kegiatan yang lainnya. Ya, sama